Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, walahu ma sakana fil laili wan nahar huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini subuh Jumat tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah, 14 Juni 2024. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sehat walafiat, dapat kita berkumpul bersama di Masjid Mujahidin ini, rumah Allah yang mulia, laksanakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak kurang lebih 10 atau 20 menit untuk bersama-sama membuka hati kita, pendengaran kita, menerima ayat-ayat Allah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentu sangat kita perlukan sebagai seorang muslim dan muslimah. Pada surah Ali Imran ayat 14 ayat 15, Allah Subhanahu wa taala pernah membandingkan antara kesenangan dunia dan kebahagiaan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ayat 14. Ayat 15, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min rabbikum bi khairim min dzalikum. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Pada ayat 14 Allah berbicara tentang beberapa hal yang membuat kesenangan-kesenangan dunia. Zuyina linnas, merasa senang, dijadikan rasa indah pada pandangan manusia. Satu kecintaan yang diinginkan, apa di antaranya? Minan nisa, daripada perempuan. Perempuan wal banin, dan anak-anak. Berbangga orang dengan anak-anak keturunan, anakku ini dan sebagainya. Wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah, harta benda perbendaharaan daripada emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kuda tunggangan yang bagus, kendaraan yang mewah. Wal an'ami, dan binatang ternak. Wal hars, sawah ladang yang luas. Dzalika mata'ul hayati dunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah apa? Kesenangan-kesenangan kehidupan dunia. Kehidupan dunia senang ditunjang oleh apa yang Allah sebutkan pada 6 macam tersebut. Pertama, wanita, anak yang banyak, emas perak yang bertumpuk, kemudian apalagi kendaraan yang mewah, khailil musawwamah, kuda tunggangan yang bagus, an'am, ternak yang banyak, wal hars, dan sawah ladang yang luas. Itu adalah kesenangan-kesenangan harta benda dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, sesungguhnya
kembali kepada Allah itu adalah tempat yang terbaik. Kemudian ayat berikutnya Allah bandingkan 6 macam kesenangan dunia itu. Qul, kata Allah Ta'ala, katakan wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada 6 macam itu, daripada kesenangan-kesenangan dunia itu? Maukah aku kabarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu? Apa yang lebih baik daripada itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, hanya satu, bagi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalam surga, wa azwajum mutahharah, dalam surga itu istri-istri yang suci. Nanti kita jelaskan apa maksud azwajum mutahharat. Wa ridwanun minallah, mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, Allah Maha melihat bagi semua hambanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, perbandingan yang sama sekali tidak seimbang dari apa yang Allah katakan pada ayat 14. Harta benda dunia, wanita yang cantik, anak yang banyak, kemudian perbandaraan harta dari emas dan perak, kendaraan yang mewah, khailil musawamah, itu tunggangan kuda yang bagus, kemudian wal an'am, ternak yang banyak, sawah ladang yang luas. Itu kesenangan-kesenangan yang menunjang keduniaan. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi, sampaikan hai Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada 8 macam itu? Cuman syaratnya satu, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apabila Allah bercerita tentang surga, selalu diceritakan perlengkapan surga itu adalah sungai-sungai. Jangan pernah pian membayangkan kayak sungai Barito, sungai Martapura. Sungai-sungai di surga itu nahrum min laban, ada sungai dari susu, lam yataghayyar ta'muh, kada pernah berubah untuk diminum. Bawalah susu hari semalam besukan, diminum besukan hari ini, apa kabarnya? Basi. Sungai dari susu yang ada di surga kada bebasian. Nahrum min laban wa nahrum min asalim musaffa, dan sungai daripada madu yang asli, madu yang bersih, madu yang asli. Hari ini madu asli itu larang benar harganya. Nah, bapak lain lagi sedih. Terjemahannya berbeda tuh. Artinya lah menang tetawaan tuh apabila dibawa beli ke rumah, maka pecahan piring yaitu madu asli. Nang madu nang dimaksud nih, madu nang asli diambil dari sarang lebah. Pen apabila berangkat dari Jeddah ke Madinah, biasanya singgah salat subuh, menjelang subuh di antara kota Madinah beberapa ratus kilo dari Madinah. Bersubuhan tuh berjual madunya di situ. Tuntung kita bersubuh tawarkannya madu Yaman, madu asli. Baik pian manukar nang berjual madu asli di sini, terjamin sumbernya. Mun di sana bulik, dibawa bulik buat dam kulkas jadi gula batu, jadi gula batu murah nanti tawarkannya. Mungkin di hati pian ada juga di sanalah nang kayak ya di mana-mana tuh ada Abu Bakar, ada Abu Jahal. Jadi Abu Bakar tuh sahabat yang jujur, Abu Jahal tuh sahabat yang jahat. Jadi ada di mana-mana, ada di mana-mana. Jadi perbandaraan kehidupan dunia, ada sungai madu asli di surga itu
yang mengalir. Hari ini lamun nang menukar langsung di pemuaiannya itu botol halus tuh bisa 100-200 ribu harganya. Itu yang lain daripada itu ya madu kada asli. Nahrum min asalim musaffa, nahrum min khairin min khamrin lazzatul syaribin. Ada sungai dari khamar, arak, tapi yang meminumnya lezat. Itu bedanya arak di sana lawan arak di sini. Kalau arak di sini meminumnya mabuk, teler meminumnya. Arak di surga lazzatul syaribin, lezat yang meminumnya, hendak aja meminumnya, nikmat meminumnya. Jadi hati-hati pencandu arak di dunia, kada kebahagiaan karena arak di akhirat. Arak yang lezat dan menikmatkan, dan itu perangkat-perangkat surga yang Allah ceritakan dibandingkan dengan wanita cantik di dunia, kemudian perbandaran harta yang banyak, kendaraan yang bagus, sawah ladang yang luas, ternak yang banyak, dibandingkan dengan indahnya surga itu kada ada artinya. Apalagi di dalam surga itu kan ada pertemuan kita. Pertemuan dengan siapa? Dengan Malikul Muluk, raja segala raja. Siapa raja segala raja itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipertemukan dengan Tuhan kita, dan itulah senikmat-nikmat surga, Bapak-bapak. Semua kisah bidadari, semua kisah apapun kada ada artinya dibandingkan dengan pertemuan Allah. Kelezatan yang tidak ada bandingnya. Resepnya kada terlalu sulit. Kalau kita tekuni, baca 110 surah Al-Kahfi, ayat yang paling penghujung. Kalau pengen baca Al-Kahfi itu paling penghujung, Allah memberikan 2 resep aja hendak bertemuan dengan Allah Ta'ala di akhirat itu. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap akan bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, falyamal amalan shalihan, hendaklah beramal dengan amal yang salih. Hati-hati memilih amal, karena amal itu hanya 2. Pertama amal salih, yang kedua amal apa? Ya pian seorang menyambatnya kan. Yang kedua amal salah. Jadi kalau pinata pilih amal salah, tak anggap amal soleh. Apa amal soleh itu? Waqala al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Falyamal amalan solihah." Beramallah dengan amal yang soleh. Wal amalu tiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amal yang diajarkan Nabi, diwariskan Nabi kepada kita. Segudang apapun hari ini kita mengklaim satu amal, jika tidak diwariskan oleh Rasul, kada masuk dalam golongan amal soleh. Pantas kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, iqtisadu bis sunnah khairum minal ijtihad bil bid'ah. Sedikit aja tapi sunnah tuh diwariskan Nabi, lebih baik daripada bermalam-malam, siang malam, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi itu bukan sunnah. Lebih baik yang satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya silahkan beramal banyak kalau ada tuntunannya, lamun kadada berpikir-pikir. Karena apa? Kita tidak mau kosong nanti pada saat dibagikan segala nilai amal kita, kosong, kadada catatannya. Nah, ada catatannya tuh amal ibadah yang diwariskan oleh Nabi. Al-amalus salih ittiba'un Nabi. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syaratnya hanya 2 hendak bertemuan Allah Ta'ala tuh. Lakukan amal soleh dan jangan menyekutukan Allah. Jangan ada syirik. Kata Ibnu Katsir, itulah ikhlas. Karena orang ikhlas tuh pasti kada syirik. Orang syirik tuh pasti kada ikhlas. Pian boleh balik aja. Orang ikhlas tuh pasti kada mau syirik. Orang syirik pasti kada ikhlas. Bubuhan ikamlah ikhlas. Aku gampang aja. Aku sudah luar biasa ikhlas. Lihati dulu gawian sidin. Lihati gawian sidin. Apa yang penuh dengan kemusyrikan, kada ada keikhlasan tuh.
Keikhlasan itu pasti kada didapat bagi orang yang tidak bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga diri kita tentang ketauhidan ini yang luar biasa. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Wa azwajum mutahharah. Setelah di surga itu kekal dan menikmati indahnya sungai-sungai di surga, dan istri-istri yang suci. Apa maksud istri-istri yang suci itu? Istri yang tidak lagi datang tamu bulanannya, istri yang tidak lagi datang haid. Pertanyaannya, karena ketuhaankah? Di surga kan ada orang tua, kan ada orang tua. Terbuka bibir Nabi, kelihatan gigi saniyahnya, tertawa pada saat Nabi ditanya oleh seseorang wanita tua, ya Rasul, ajari pangulun ni amalan masuk surga. Ujar Nabi, orang nang tua kayak pian ni kada masuk surga lagi. Dia tinggalkan Nabi dengan air mata yang berderai. Nabi tersenyum, diutus Nabi sahabat, datangi wanita tua itu. Padahal maksudnya nang apabila tua itu masuk surga, muda lagi kayak itu. Kadang nang masuk umur 90 tahun meninggal, kembali ke surga apa? Salasan masalasun. 30 dan 33 itu umur orang di surga itu aja. Umur produktif, umur sedang, stamina kuat-kuat, cerdas dan macam sebagainya. Azwajum mutahharah, mar'atus salihah, ibu-ibu yang salih yang dimasukkan Allah ke surga. Kada datang bulan lagi bukan karena Tuhannya, tapi karena surga tidak ada lagi tempat-tempat yang terasa tidak menyenangkan. Wa ridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat bagi hambanya. Ulun simpulkan. Ulun hendak berkunjung Pak ya, jadi besok-besok terapi. Nah, sementara ini ulun simpulkan ya, kita kurang lebih 10-15 menit aja nah. Jadi perbandingan dua ayat ini bagus untuk kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesuatu yang menunjang kesenangan keduniaan dari wanita cantik, anak yang banyak, perbendaharaan harta dunia, emas dan perak, kendaraan yang bagus, tunggangan, ternak yang banyak, sawah ladang yang luas, dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kada ada artinya. Kada ada artinya. Terus kalau nangka itu dunia kita tinggalkan, tidak. Jadikan dunia ini jembatan untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Jangan dimusuhi dunianya. Kita hidup di dunia, bapak-bapak. Kenapa kita memusuhi dunia? Kita hidup di dunia. Pian serahkan dana 2.750.000 ke panitia masjid mujahidin untuk berkorban, itu dari hasil pekerjaan dunia ini. Dunia yang dijadikan investasi akhirat. Ada nang pindah kesubalahan paham tuh nah, kada usah begagawian lagi, dunia tuh kan dari bawah mati jua. Dasar kada ada gawiannya jua, jadinya kada begawi-gawi lagi. Dunia kada di bawahnya mati, jadi bawa mati Pak. Dunia tuh di bawah mati. Hari ini dikirim lebih dulu pada titipan-titipan yang yakin sampai menjadi investasi kita. Jangan pun kita yang dari lahir, dari nini datu ini muslim Pak. Artinya apa yang ada itu diperhitungkan Allah. Hakim bin Hizam, sahabat Nabi yang masuk Islam dengan kebiasaan berbagi kepada sesama. Sebelum Islam, sesudah Islam sama, itu sifatnya luar biasa. Ini keponakan Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta, satu hari berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dulu waktu belum Islam ulun tuh senang berbagi kepada sesama, tapi belum Islam wahai Rasul. Kemudian sifat itu ulun teruskan setelah Islam, senang berbagi. Ulun yakin apa yang ulun bagi setelah Islam ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nang belum Islam semalam tuh kayak apa wahai Rasul? Kata Nabi, semua amal baikmu sebelum Islam menjadikan investasi akhiratmu luar biasa. Asal ditutup dengan Islam. Nang kada bernilai itu
kada saling islaman. Nang kada bernilai itu kada Islam mengakhiri hidupnya dalam kekafiran. Amal baiknya disanjung oleh orang di dunia, tapi di sisi Allah tidak tercatat. Kayak apa bahagianya kita jika tidak ada seorang penemu listrik lampu ini. Siapa ngarannya Pak? Edison Thomas atau Thomas Edison. Seorang laki-laki cerah masjid kita. Ingat kalau bahari lampu patromak apabila kurang kompak lidap. Nah, ini tadarusan sambil berkompak lampu patromak. Kada lagi ditemukan sudah dunia ini terang. Cuman sayang si Thomas kada muslim. Jika muslim dia nikmati di sisi Allah, tapi dia mendapat sanjungan di mata manusia karena membuat manusia itu nyaman. Sidin tu pinanya aja kada Islam, tapi Sidin tu membangun masjid, dapat sanjungan oleh manusia, tapi di sisi Allah apa? Dan Allah tidak mencatat sedikit pun dari amalnya untuk akhirat. Untuk akhirat kada pernah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk dunia silahkan disanjung, dipuji manusia. Biar aja si dia untuk kafir, tapi pemberian benar. Itu disanjung manusia. Tapi untuk negeri akhirat tidak. Apakah kita syukuri Allah menunjuk kita sebagai orang yang beriman. Semoga iman kita bawa sampai akhir hayat kita. Dan tidak pernah kita lupakan, mudah-mudahan di penghujung hidup mampu dengan mengucapkan jelas kalimat la ilaha illallah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.